Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi IPA kelas 8 bab 2 subbab 2 tentang sistem peredaran darah. Pertama, kita akan bahas struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Organ-organ sistem peredaran darah pada tubuh kita dibagi menjadi 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah, di mana ketiganya saling berinteraksi dan membutuhkan satu sama lain sehingga kita bisa hidup. Nah, kita akan pelajari lebih jauh satu persatu ya. Yang kedua, jantung dan fungsinya. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Serambi atau atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung. Bilik atau ventricle berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, bunyi jantung mungkin terdengar dak-dikduk ya, tapi sebenarnya bunyinya adalah lup-dup. Nah, ini adalah gambar jantung kita. Kalian bisa hafalkan saat keluar ujian nanti ya. Nah, cara kerja jantung kita adalah otot jantung rileks dan darah memenuhi atrium. Atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Setelah darah melewati katup, kemudian darah menuju ventrikel. Ventrikel berkontraksi menghasilkan bunyi loop. Darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Ketika darah telah sampai ke pembuluh darah besar, maka katup antara ventrikel menutup. Terdengarlah bunyi dup. Hebatnya, semua terjadi kurang dari 1 detik loh. Nah, sekarang pembuluh darah dan fungsinya. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Arteri berisikan oksigen sedangkan vena berisikan karbon dioksida. Pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang merupakan ujung dari vena dan arteri. Perhatikan gambar berikut ini agar kalian lebih mengetahui perbedaan ketiga pembuluh tersebut. Nah, kemudian perhatikan tabel di bawah ini agar kalian dapat memahami perbedaan arteri dan vena. Nah, gambar ini dan materi ini akan keluar nanti saat ujian juga ya teman-teman. Kalian bisa hafalkan ini agar nanti kalian bisa menjawab soal-soal di ujian nanti. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang darah dan fungsinya. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Secara umum, darah dikelompokkan menjadi plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Plasma darah tersusun atas 91,5% air, 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Protein yang terlarut antara lain adalah albumin, fibrinogen, dan globulin. Selanjutnya, sel darah merah berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung. Nah, bagian tengahnya cekung ini disebut dengan bikonkaf. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin. Ketika hemoglobin mengikat oksigen, disebut oksihemoglobin. Sedangkan ketika mengikat karbon dioksida, disebut karbaminohemoglobin. Selanjutnya, sel darah putih tidak memiliki bentuk tetap atau bersifat amubit dan mempunyai inti.
Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini ada tabel tentang karakteristik jenis-jenis sel darah putih. Kalian bisa hafalkan saat nanti ujian juga ya. Selanjutnya, keping darah memiliki bentuk beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein dan disebut fibrin, yang berfungsi membentuk jaring-jaring di sekitar luka dan menutupnya. Selanjutnya, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda, artinya darah dua kali melewati jantung. Pertama, melalui sirkuit paru, yaitu saat darah dipompa menuju paru-paru dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang membawa oksigen dibawa ke jantung. Yang kedua, melalui sirkuit seluruh tubuh, yaitu saat darah yang sudah mengandung oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Di kapiler-kapiler tubuh, terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa ke jantung dan kemudian siklus berulang. Nah, di sini ada gambar tentang sistem peredaran darah. Selanjutnya, kita akan bahas penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Ada beberapa macam penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah, seperti aterosklerosis, serangan jantung, stroke, hipertensi, dan hipotensi. Nah, mungkin segitu saja ya pembahasan materi kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dengan pembahasan materi hari ini.